Hyundai Creta, SUV compactnya Hyundai. Dan ini juga di mobil pertamanya Hyundai yang dirakit di pabrik Hyundai yang baru di Indonesia. Nah, selain tampangnya yang kelihatan unik banget, Creta ini juga punya fitur yang termasuk banyak banget. Dan yang menurut kita paling unik, itu dia bisa pilih varian yang bisa kita custom. Jadi kita bisa pilih hal-hal yang kita mau aja. Nah, buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Hyundai Creta. Satu, varian. Creta ada 4 varian basic. Dari yang paling rendah ada aktif, di atasnya ada trend, di atasnya ada style, dan paling tinggi prime. Aktif cuma ada pilihan transmisi manual aja. Trend ada manual dan otomatis, sedangkan style dan prime hanya ada transmisi otomatis aja. Nah, kita bilang varian basic karena selain varian-varian yang tadi, Hyundai nyediain satu varian yang disebut My Own. Nah, sesuai namanya, varian My Own Creta ini artinya kita bisa nge-custom mobilnya sesuai pilihan yang kita mau. Ini bukan cuma custom mau pakai aksesoris karpet atau warna eksterior gitu aja. Ini beneran kita bisa pilih hal-hal kayak panoramic sunroof, lampu LED, atau apapun yang kita suka. Dan nanti setelah kita pilih, baru deh unit yang kita pesan itu diproduksi dari pabrik. Varian custom atau extras gini di Amerika atau di Eropa emang udah jadi hal yang cukup biasa. Tapi di Indonesia benar-benar sesuatu yang baru banget. Caranya kita tinggal masuk ke halaman Click to Buy di webnya Hyundai Indonesia dan pilih Create My Own. Nah, My Own ini basisnya dari varian Trend bertransmisi otomatis. Jadi harga startnya dia bakal dari 319 juta ini. Dan kita tinggal tambah-tambahin aja paket yang kita mau. Mau tambahin setir teleskopik dan pedal shift, tinggal masukin paket sports nambah 1 juta. Mau tambahin juga speaker Bose, masukin aja tuh opsi 7,5 juta. Mau tambahin instrumen cluster full digital dan fitur ADAS, masukin aja opsi high tech 22 juta. Bener-bener bisa bikin varian sesuai kebutuhan kita. Mantap. Anyway, pilihan warnanya ada 7 ya. Yang single tone ada putih, silver, abu-abu, silver kecoklatan, hitam, biru, dan merah. Nah, khusus varian Prime atau kalian ambil varian My Own dengan opsi two tone, kita bisa pilih warna two tone yang atapnya dihitamin gloss. Ini bukan dengan stiker ya, tapi cat beneran. Pilihannya ada silver, merah, dan putih. 2. Mesin 1500 cc. Creta hanya tersedia dengan mesin 1500 cc. Ini adalah mesin Smart Stream yang juga dipakai di Kia Sonet nih. Tenaganya 115 PS atau 113 HP dan torsinya 144 Nm. Kita belum cobain ini di Creta kayak gimana. Tapi kalau di Sonet, ini jadi salah satu mesin favorit kita di kelasnya. Pilihan transmisinya yang manual 6 percepatan, yang gigi mundurnya kita perlu tarik ring di bawah ini dan kita ke kiri atasin ujung ini. Yang otomatis CVT yang disebut IVT atau Intelligent Variable Transmission. Ini adalah CVT pintar yang bisa mendeteksi kalau kita injek gas lebih dari sekian persen buat mensimulasikan karakter upshift atau downshift ala transmisi konvensional. Kita bisa pakai mode transmisi yang lebih agresif atau langsung simulasiin turun atau naik gigi secara manual kalau geser ke tuas transmisi ini. Dan kalau di varian Prime yang ada pedal shiftnya tinggal langsung pakai dari jari kita aja. Nah, yang unik, varian Style dan Prime ada pilihan mode berkendara nih yang bisa ngubah karakter throttle dan transmisinya. Pilihannya ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Yang Smart itu bisa menyesuaikan sama gaya berkendara kita. Dan kerennya, kalau kita klik ini sekali, nah pilihan mode berkendaranya berubah jadi mode traksi yang bisa ngubah program traction controlnya buat ngelewatin beberapa jenis medan kayak salju, lumpur, dan pasir. Kalau di sini yang kepake mat sama sen aja kali ya. Oh, dan kayak setiap kompetitornya, tentunya Creta penggerak roda depan. 3. Eksterior sangat unik. Meskipun Creta ini bukan model yang full baru karena udah ada di beberapa negara lainnya sebelumnya, tapi Creta yang kalian lihat ini dengan tampang ala Tucson baru itu bener-bener baru ada di Indonesia aja. Jadi kita dapat tampang yang paling seger nih dibanding negara-negara lain. Anyway, secara ukuran Creta masuk ke compact SUV ya, sekelas sama HR-V, S-Cross, dan CX-3 1.5 yang punya dimensi serupa dan mesin serupa. Oke, depannya, bagian teruniknya dengan grill barunya yang Hyundai sebut Parametric Jewel Pattern Grill berupa panel-panel krom gelap ini. Yang uniknya, bagian ujung-ujungnya itu bakal berubah jadi DRL pas kita jalan. Makanya disebutnya Hidden Type LED DRL buat varian yang style sama Prime.
Casing lampu yang kepisah juga di ujung kiri dan kanannya, kayak di Santa Fe dan Palisade gitu ya. Khusus varian Prime, ada body kit di bumper bawahnya yang bikin dia kelihatan jadi lebih berisi dan dengan garis merah di tengahnya. Sedangkan varian lainnya lebih polos kayak gini. Detail lampu depan varian Prime dan Style, diarel dan lampu malamnya LED yang di grill tadi, lampu besarnya LED yang atas dan lampu jauhnya LED bawahnya, sedangkan lampu seinnya halogen. Nah, varian Trend diarelnya modelnya lebih bening, jadi nggak kelihatan terlalu tersamarkan grillnya. Lampu besarnya dan lampu jauhnya proyektor halogen dan lampu seinnya halogen. Sampingnya, meskipun kesannya compact, tapi kita seneng nih sentuhan fender depan dan fender belakang yang dibuat jauh lebih nonjol gitu, buat kesan yang lebih berotot. Ambil yang dual tone atau single tone, pilar A-nya kereta semua dibuat piano black gini. Nah, kalau yang single tone, pilar di belakang jendelanya warna silver kayak metalik-metalik gini ya. Kalau yang dual tone, baru deh dia dibuat full hitam gloss, sama atapnya juga sekalian. Oh, dan di sini hitam glossnya bukan stiker, cat beneran. Wow! Anyway, velg semua varian 17 inci dengan ban 21560 R17. Bedanya yang aktif single tone, varian lainnya dual tone kayak gini. Handle pintunya chrome, spionnya ada lampu seinnya, dan ada roof rail yang nyambung gini. Oke, belakangnya sama nih, kereta Indonesia juga dapat desain yang sedikit beda dari kereta di luar negeri. Lampu belakangnya super unik ya, kepisah dua dan ada satu titik yang kayak jadi transisi keduanya gitu. Nah, kalau yang di luar negeri, lampu yang bagian atas kayak disambung light bar atau panel hitam, yang di Indonesia cuma dikasih extension kecil aja, dan jadinya dikasih lekukan tambahan di pintu bagasinya. Dan dengan emblem kereta besar tertera di tengah. Di bumper hitam bawahnya ada panel silver besar lagi. Oh, dan ada antena sirip hiu warna hitam gini. Detail lampu belakang, varian Style dan Prime, lampu malamnya LED bar yang tebal, lampu remnya LED, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya halogen juga. Sedangkan varian aktif dan Trend, lampu malamnya LED tube yang lebih tipis dan lampu remnya halogen. 4. Detail interior. Dibanding luarnya yang nyeleneh banget, interior kereta kelihatan lebih simple, tapi in a good way sih. Modern dan gak bikin bingung kita. Kita suka nih desain dashboard yang dibuat full nyambung sama door trimnya, seakan kayak memeluk kita gitu. Dan fasia tengahnya jadi bagian yang nonjol sendiri, dibuat langsung nyambung ke tuas transmisi dan sampai ke konsol tengah. Nah, yang varian Style dan Prime itu dikasih panel piano black ini di tengahnya, jadi kelihatan lebih mewah. Sedangkan di Active dan Trend warna doff kayak gini ya. Panel AC-nya juga kelihatan high quality karena dilingkarin list silver-silver gini. Dan meskipun jahitan palsu di dashboard gini bakal lebih baik kalau dipakein bahan lembut atau lapis kulit, tapi segi positifnya, plastik gini bakal lebih tahan lama kalau mau kalian tinggal di kondisi cuaca se-ekstrim apapun, meskipun rumah kalian gak berkanopi. Anyway, kalau pilih varian Style atau Prime, kita bisa pilih warna interior nih. Bisa full hitam, atau yang lebih kita suka campuran hitam dan coklat konyak kayak gini. Kelihatan lebih mewah aja sekilas pas masuk mobil. Bentuk door trimnya juga kelihatan unik nih, apalagi di grill speaker yang pakai sound system dari Bose gini. Sayangnya, mayoritas bahan di pintu masih plastik ya, meski yang di tengah itu dikasih motif yang beda gini. Tapi minimal di sandaran tangan udah dilapis kulit juga lah. Begitu juga yang di pintu belakangnya, persis sama yang di depan. Bentuk setirnya unik juga nih, 4 spokes kayak gini. Sekilas kelihatan mirip sama yang dipakai di Staria, tapi sebenarnya beda kok bentuknya. Oh, dan semua varian lingkar setirnya udah dilapis kulit. Bahan joknya, varian Style dan Prime mau kalian ambil yang warna dual tone hitam dan konyak atau single tone hitam aja, sama-sama dilapis kulit dan dia ada motif-motifnya kayak gini. Jadi kelihatan lebih mewah gitu ya. Begitu juga yang jok belakangnya yang bikin gak ngasih kesan monoton. Nah, varian Trend meskipun sama-sama pakai bahan kulit, tapi dia polos aja ya, nggak ada motif-motifnya. Sedangkan yang varian aktif pakai bahan kain. Tapi gimana rasa duduknya? Pintu depannya termasuk berat nih, nice. Sudut bukanya juga termasuk lebar. Nah, buat napak ke dalamnya ternyata termasuk cukup tinggi. Jadi agak berasa nih ground clearance 200 mm nya. Tapi ya masih gampang lah. Posisi duduknya kalau di set ke paling rendah termasuk cukup tinggi. Jadi visibilitas keluarnya masih aman. Pengaturan jok tiap varian manual ya. Yang driver slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja. Dan sebelum naik termasuk cukup rendah nih. Tapi pas dinaikin bisa nopang kepala kita nggak masalah. Udah cukup maju. Jadi kalau mau sandaran sambil nyetir, nggak perlu ngedanga kepalanya.
Nah, ruang kepalanya di varian yang nggak ada sunroofnya masih sangat luas gini. Yang ada sunroofnya kepotong sekitar 3,7 cm, tapi masih termasuk lega juga dan ada kacanya kan di atasnya yang bikin nambah feel lega juga. Oke, buat sandaran tangan di tengah udah dikasih konsol tengah gini, empuk nih, udah dilapis kulit, tapi dia nggak bisa digeser maju mundur ya, jadi nggak bisa dipakai buat nyetir sambil sandaran tangan. Yang di pintu juga udah dilapis kulit, jadi empuk juga. Seatbeltnya juga bisa naik turun, nice. Setirnya varian Style dan Prime selain tilt bisa teleskopik juga ya, mantap. Dan jarak teleskopiknya termasuk cukup jauh dari dashboard. Sedangkan varian bawahnya hanya tilt aja. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukannya tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, detail lain di depan sini, lampu kabinnya di depan khusus varian Prime LED nih, ada 2 gini, mantap. Sedangkan varian lainnya halogen ya. Pegangan tangan plafon di depan, varian Style dan Prime adanya di sisi penumpang depan aja dan pakai model lipat gini, di sisi driver nggak ada. Sedangkan varian Trend dan Active modelnya fix gini ya. Sun visornya di kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya dan ada kacanya. Bedanya yang di kiri kacanya ada covernya ya, nggak ada lampunya tapi dua-duanya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakang juga masih termasuk berat nih, nice. Sudut bukanya juga cukup lebar dan karena atapnya nggak turun-turun, jadi kita masuknya bakal gampang. Posisi duduk di belakang sini jelas lebih tinggi dibanding yang di depan, jadi kita bisa ngeliat keluar dengan jelas. Nah, ketinggian dudukan joknya pas nih, dia nopang sudut paha kita dengan sempurna, jadi kaki kita nggak bakal pegel buat jalan jauh. Oh, dan jok di belakang sini berasa empuknya ya. Jok ini fix ya, nggak bisa digeser maju mundur. Nah, ruang kakinya masih aman banget segini. Begitu juga ruang gerak sepatu kita nih, masih aman. Headrest adjustable-nya ada di ketiga sisinya nih. Sedangkan sandaran jok belakang sini fix ya, nggak bisa ditegakin atau direbahin. Tapi ini termasuk cukup rileks kok, nggak bakal bikin sakit punggung. Ruang kepalanya di varian yang nggak ada sunroof masih aman banget. Dan ternyata di yang ada sunroofnya juga sama amannya. Ternyata ini karena kacanya bener-bener nyampe atasnya kepala penumpang belakang. Jadi shade kacanya kalau dibuka bakal ngasih feel yang super lega di sini. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit jadi empuk. Sedangkan yang di tengah juga dikasih armrest kayak gini. Mantap. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipet dulu nih karena konsol tengahnya termasuk intrusif. Lantainya masih ada gundukan sedikit di tengah, bisa sih kaki kita di tengah sini. Tapi enakan di kiri kanannya tetaplah. Dudukan joknya masih empuk di tengah sini dan sedikit lebih tinggi aja dari kiri kanannya. Sedangkan sandarannya keras ya karena ada armrestnya dan lebih maju dibanding kiri kanannya. Tapi karena ada headrest adjustable, jadi kita kepalanya nggak ngedanga. Dan ruang kepalanya masih aman pula di tengah sini. Dan seatbeltnya 3 titik juga ya di tengah. Detail lain di belakang, lampu kabin belakang khusus varian Prime karena ada sunroof ya, jadi ada di pinggir, kiri, dan kanannya. Dan LED juga nih kayak di depan. Varian lainnya lampunya hanya 1 di tengah aja dan halogen. Pegangan tangan varian Style dan Prime model lipat ya, dan ada gantungan bajunya yang di sebelah kanan. Sedangkan yang varian Trend dan Active model fix gini. Dan semua varian dapat ventilasi AC belakang. Mantap! 5 fitur berlimpah. Buat sebuah crossover compact 1500cc, fitur kereta termasuk luar biasa banyak. Dari yang cuma ada di varian Prime dulu ya, panoramic sunroof yang ukurannya raksasa ini. Yes, ini jadi atap kaca paling besar yang pernah kita lihat di mobil ukuran segini. Luar biasa. Lanjut, yang hanya di varian Prime dan kita baru pertama kali lihat di mobil manapun. Lihat tuh, armrest tengahnya kayak ada layar kan. Nah, ternyata itu air purifier yang terintegrasi. Yes, jadi ini layar sentuh bisa kita pakai buat kontrol air purifiernya. Dan seandainya takut kepencet-pencet sama orang, tinggal tekan gambar kunci aja. Nanti layarnya jadi nggak bisa dipencet-pencet. Dan air purifier ini bakal keluarin udara segar dari ujung armrestnya. Unik banget ya. Nah, yang udah tadi kita sebut di varian Prime juga ada pedal shiftnya. Lanjut, yang ada buat Prime dan Style, ambient light warna baru di dashboard sini. Asik nih kalau malam. Sedangkan semua varian dapat lampu biru di cup holder depan sini. Not bad lah. Terus 2 varian tinggi ini juga dapat pendingin jok depan. Yes, pendingin jok depan yang biasanya cuma ditemuin di mobil super mahal, ini ada di kereta. Satu level ya, ventilated seatsnya ini. Jadi kalau dinyalain nanti bakal keluar angin adem dari titik-titik jok depannya ini. Mantap. Lanjut, 2 varian tinggi ini juga dapat sound system premium dari Bose. Yes, ada 8 speaker totalnya. 2 speaker depan plus 2 tweeter depan, 1 speaker center di depan, 2 speaker belakang plus 1 subwoofer di bagasi. Nice. Sedangkan varian Trend ada 6 speaker dan Active 4 speaker ya. Lanjut, buat Style dan Prime lagi, di laci dashboardnya ada bypass buat pendingin. Jadi kalau kita buka bisa dinginin yang ada di dalam sini. Misalnya kita taruh minuman gitu. Oke lah. Cruise control yang ada di setir sebelah kanan sini juga hanya ada di Style dan Prime aja. Begitu juga pilihan mode berkendara dan mode traksi yang sebelumnya udah kita jelasin tadi.
Input di dalam mobil, kalau di depan semua varian dapat 2 USB port gini dan 1 power outlet. Begitu juga di belakang, semua dapat tambahan 1 USB port lagi. Nah, khusus Style dan Prime, di bagasinya ada ekstra 1 power outlet lagi. Yang keren, instrumen clusternya nih. Style dan Prime dapat yang model LCD TFT 10,25 inci gini. Dan ini ada 4 tema ya yang bakal keganti pas ganti mode berkendara gini. Atau bisa juga kita set buat diganti manual gini yang ada tema keempatnya. Kotak-kotak ini yang beda sendiri tuh. Infonya super lengkap. Ada menu layar safety dan attention level yang bisa ngasih tahu kalau kita gaya berkendaranya udah capek. Ada layar drive info yang reset tiap kali kita matiin mobilnya. Data sensor refueling yang reset tiap kali kita habis isi bensin. Dan data accumulated info yang bisa kita reset manual. Dan ada speedometer digital. Lanjut, ada tekanan ban mobil juga. Dan settingsnya lengkap nih. Dari setting safety driver assistance yang kita kasih lihat di nomor setelah ini, setting layar instrumen clusternya dari temanya tadi, bisa set kapan konsumsi BBM reset otomatis, bisa set mati nyalain indikator yang muncul pas kita ganti setting lampu dan wiper, layar indikator peringatan jalan ber-S, mati nyalain suara awal pas nyalain mobil, settings perlampuan buat set instrumen cluster brightness-nya, set one touch turn signal mau kedip berapa kali, set follow me home dan auto high beam. Nah, selanjutnya settings perkuncian dari mau auto lock kapan dan auto unlock kapan. Dan mati nyalain fitur remote window control buat turunin semua jendela pakai remote-nya aja. Lanjut, mati nyalain fitur pengingat penumpang belakang, pengingat servis, mati nyalain fungsi spion penyambut kita, mati nyalain wireless charger, mati nyalain wiper belakang yang nyala otomatis, mati nyalain fitur advanced anti-theft yang bakal kita jelasin di nomor selanjutnya ya, dan set satuan unit. Nah, buat varian aktif dan trend, MID-nya monokrom 3,5 inci gini ya. Ada indikator temperatur, trip meter, waktu berkendara, dan kecepatan rata-rata, sisa jarak berkendara, konsumsi rata-rata, dan real time. Lanjut, varian style dan trend kuncinya kayak gini nih. Yes, ada remote start engine-nya. Jadi kita bisa nyalain mesin mobil dari luar mobilnya. Cukup dengan tekan tombol lock dan tekan sekaligus tahan tombol remote start ini beberapa detik sampai mesin mobilnya nyala. Nanti selain mesinnya nyala, AC-nya juga bakal nyala. Jadi kita bisa panasin mesin sekaligus dinginin kabin sebelum masuk ke dalam mobil. Jadi pas masuk tinggal cus aja. Mesinnya bakal mati sendiri kalau setelah beberapa menit kita nyalain gak kita samperin. Dan bisa kita matiin secara manual juga kalau tekan tombol ini lagi. Ada passive keyless entry juga. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol hitam ini di handle-nya dan kuncinya bakal kebuka. Spionnya juga langsung kebuka tuh. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja tombol hitamnya dan nanti kekunci lagi plus spionnya juga nutup lagi. Yang unik, mobilnya juga bisa kayak nyambut kita nih. Jadi kalau kita kunci dan remote-nya kita kantongin, pas kita deketin mobilnya nanti spionnya bakal kebuka sendiri buat nyambut kita. Tapi mobilnya masih kekunci ya, jadi tetap harus tekan tombol hitam ini dulu buat bukanya. Yang varian trend kuncinya kayak gini, nggak ada remote start engine-nya ya, tapi tetap ada fungsi passive keyless entry-nya. Dan varian trend, style, dan prime ini ada tombol start stop mesinnya. Lanjut ya, varian trend ke atas dapat wireless charger nih. Jadi yang HP-nya ada Qi standarnya, tinggal taruh aja dan nanti ke charge. Mantap. AC-nya varian trend ke atas dapat auto climate control single zone. Jadi kita tinggal set suhunya, nanti kecepatan kipasnya bakal otomatis nyesuaiin. Suhu paling dingin 16,5 derajat Celcius dan paling panas 27 derajat. Jadi nggak ada heaternya. Tapi buat area angin ke kaki, ke atas, dan defogger kaca belakang plus defroster kaca depan lengkap semua. Dan semua varian juga dapat ventilasi AC buat kabin belakang ya. Yang varian trend, style, dan prime dapat juga fitur blue link. Tapi itu kita bahas di nomor abis ini aja. Lampunya otomatis, sedangkan wipernya intermittent variable. Dan jendela yang auto up down hanya yang sisi driver aja. Nah, fitur-fitur yang ada buat semua varian, termasuk varian aktif yang paling bawah, rem parkirnya yang udah elektrik. Nice, tinggal tarik aja buat aktifin dan dorong buat non-aktifin. Ada auto hold juga ya buat nahan rem ya. Jadi kaki kita nggak usah pegel injak pedal remnya terus-terusan pas kita lagi berhenti. Setir sebelah kiri ada kontrol pengatur audio dan teleponi. Dan terakhir head unitnya. Semua varian dapat head unit 8 inci ini. Yang enaknya ada tombol fisikalnya plus ada knob fisikalnya juga nih. Jadi kontrolnya gampang pas kita lagi jalan. Yang enak lagi ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto. Jadi nggak perlu pakai kabel, kita bisa sambungin HP kita dan munculin aplikasi kayak Google Maps, Waze, Apple Music, Spotify, dan lain-lain.
Nice. Lanjut, ada menu kiblat nih buat nunjukin kompas, titik lokasi kita plus posisi kiblat sekalian. Ada Bluetooth buat telepon dan musik. Ada voice memos buat ngerekam suara kita dan bisa kita play lagi nanti. Ada Valet mode yang kita jelasin bareng Bluelink nanti aja ya. Ada quiet mode buat matiin speaker belakang dan turunin volume speaker maksimal. Dan settingsnya bisa buat set otomatis matiin ventilasi setelah beberapa saat. Buat aktifin fungsi defogger dan defroster. Di setting suaranya ada dynamic speed compensation buat bikin volumenya makin kencang pas mobilnya jalan makin kencang dan sebaliknya. Ada buat kurangin noise radio dan settings Bluelink. Gimana? Sadis ya fitur-fiturnya? 6. Bluelink. Nah, ini nih yang asik. Kereta dari varian Trend, Style, dan Prime dapat fitur yang disebut Bluelink. Ini adalah fitur telematics atau yang biasa disebut dengan layanan connected car, alias mobil kita selalu tersambung ke internet. Yes, ini artinya ada SIM card yang tertanam di dalam mobilnya. Bluelink ini ngasih akses ke fitur-fitur yang bisa kita akses lewat HP kita langsung di aplikasi Bluelink. Plus ada juga yang unik kayak layanan emergency gini nih. Pertama, SOS atau Emergency Assistance. Jadi, kalau kita aktifin layanan Bluelink ini, kita bisa tinggal klik tombol SOS yang ada di atas ini nih buat langsung dihubungin sama call centernya Bluelink dan bakal dikirimin bantuan yang sesuai sama yang kita butuhin ke lokasi kita. Dan lokasi kita nggak perlu bilang di mana, kan terdeteksi di Bluelinknya. Kedua, RSA atau Roadside Assistance. Nah, ini bisa kita aktifin dengan klik tombol B di atas ini seandainya kita ngalamin masalah di jalan. Fungsinya, nanti call center Hyundai bakal sampein ke Hyundai Service Center terdekat buat langsung kirimin mobil direct ke lokasi kita. Penting sih ini buat kurangin rasa panik. Lanjut, yang tanpa tombol, ada Auto Collision Notification. Ini bakal otomatis kirimin sinyal ke call center Bluelink seandainya kita mengalami kecelakaan dan sampai ada airbag yang mengembang dan bakal terhubung ke mic dan speaker di dalam mobil kita dan bakal dihubungin polisi atau tim medis sesuai kebutuhan kita. Nice. Nah, karena Bluelink ini selalu ngebuat mobil kita terkoneksi sama internet, jadi kita bisa selalu tahu posisi mobil kita. Ini bisa kita lihat ya di aplikasi Bluelink di bagian Find My Car. Atau seandainya sial banget nih mobil kita dicuri, ada juga fitur Stolen Vehicle Notification, Tracking, dan Immobilization buat dapat notif pas ada orang buka paksa mobil kita, ngelacak mobil kita udah kemana aja, sama lagi di mana, dan bahkan bisa matiin mesin mobil kita yang nggak bakal bisa dinyalain lagi sama malingnya. Mantap! Lanjut, misalnya kita pinjemin mobil kita ke orang lain, ada juga fitur geofence buat dapat notif kalau mobil kita lewatin batas area yang udah kita set sebelumnya. Dan ada juga time fencing yang bakal ngasih notif kalau mobil kita dipakai di jam yang udah kita set buat nggak boleh dipakai. Ada juga speed notification kalau orang yang lagi pakai mobil kita ngelebihin kecepatan yang udah kita tentuin. Dan valet mode yang bikin kita bisa lihat beberapa info kayak jarak tempuh, waktu mengemudi, kecepatan maksimum, dan lain-lain pas mobil kita lagi kita kasih ke valet parking. Dan sekaligus matiin fungsi head unit kita ya, jadi nggak bisa dia pakai-pakai. Nah, kalau dari HP, kita juga bisa ngecek nih status mobil buat lihat mesin, AC, pintu, kap mesin, tekanan angin ban, sampai indikator BBM. Jadi kita nggak usah tebak-tebakan. Info berkendara dan kebiasaan berkendara kita juga ada datanya. Atau diagnostik yang lebih detail, bahkan bisa juga kita langsung klik di head unit sini. Dan terakhir, fitur convenience yang bisa diakses dari HP kita. Ada remote engine start stop, jadi bukan cuma kita bisa nyalain mesin mobil pakai remote kunci yang terbatas sama jarak sinyal remote-nya aja ya. Tapi bisa pakai HP yang bisa dilakuin dari mana aja selama ada sinyalnya. Selain itu bisa juga aktifin AC dan set suhu dari manapun, bisa buka kunci atau kunci mobil lagi, sampai bisa bunyiin klakson dan lampu kalau bingung tempat parkir kita. Canggih banget ya. Nah, seandainya nih kalian tuh orangnya yang parno banget gitu ya, takut data kalian direkam sama layanan connected car gini, Bluelink ini bisa dimatiin kapanpun langsung dari head unitnya. Tapi tentunya buat keamanan, kita juga perlu ngehubungin call center buat konfirmasi yang tentunya nggak bakal bisa dilakuin sama setiap orang. 7. Hyundai Smart Sense. Nah, meskipun cuma masuk ke kelas SUV compact 1500cc, tapi fitur keselamatannya kereta termasuk luar biasa lengkap nih. Apalagi di varian yang ada fitur safety aktifnya yang disebut Hyundai Smart Sense. Nah, Smart Sense ini dibagi dua level sih. Satu yang advance yang hanya ada di varian Prime aja, dan kedua yang lebih basic yang ada di varian Prime dan Style juga. Kita bahas dari yang canggih ya, yang hanya ada di varian Prime dulu aja. Kereta Prime jadi satu-satunya yang dapat kamera di balik spion tengah ini nih. Ini monokular kamera ya, dan dia bisa buat deteksi dan identifikasi objek di depan sekaligus delta kecepatan sama mobil kita. Dan bisa kepake buat fitur yang pertama,
Forward Collision Avoidance Assist atau nama keren dari rem otomatis. Ini bisa deteksi kalau keretanya ada kemungkinan nabrak mobil, motor atau pejalan kaki di depan. Dan kalau udah dikasih peringatan tapi nggak kita gubris, mobilnya bakal ngerem otomatis. Ada Lane Keeping Assist yang bisa ngasih peringatan dan koreksi setir kalau terdeteksi kita keluar lajur yang ada garisnya tanpa ngasih lampu sein. Dan kayak Santa Fe atau Kona elektrik juga ada Lane Following Assist yang bukan cuma ngasih peringatan kalau kita udah keluar lajur, tapi bakal selalu menjaga biar mobil kita selalu ada di tengah antara garis-garis. Jadi kita bisa lepas setirnya buat sementara waktu. Lanjut ada Leading Vehicle Departure Alert yang bakal ngasih peringatan misalnya kita lagi berhenti terus ngeliatin HP atau ngapain lah dan tiba-tiba mobil di depan kita jalan. Ada juga Driver Attention Warning yang bakal ngasih peringatan kalau terdeteksi kita nyetirnya mulai ngaco. Dan terakhir ada High Beam Assist atau Auto High Beam yang bakal aktifin lampu jauh secara otomatis kalau terdeteksi terlalu gelap dan di depan kosong gak ada mobil, plus dari arah berlawanan juga gak ada mobil yang berpotensi kena silau kita. Dan dia bakal matiin lagi lampu jauhnya kalau syarat tadi gak terpenuhi. Lanjut ya, sekarang Smart Sense yang lebih basic, yang selain ada di varian Prime ada di Style juga. Dan ini memanfaatkan sensor yang tersembunyi di bagian belakang kiri kanan. Pertama, ada Blind Spot Collision Avoidance Assist yang bakal nyalain indikator ini di spion kalau dideteksi ada objek di titik buta. Dan kalau kita tetap nyalain lampu sein ke arah situ, nanti bakal dikasih peringatan bunyi dan berkedip. Dan kalau kita maksa tetap belok situ tanpa ngasih lampu sein, mobilnya bakal ngerem otomatis. Dan ada juga Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist yang bakal ngasih peringatan kalau pas kita lagi mundur ada objek mendekat dari belakang kiri atau kanan. Dan kalau kita tetap lanjut mundur, mobilnya bakal ngerem otomatis biar nggak tabrakan. Mantap ya. Dan ada juga Safe Exit Warning yang ngedeteksi kalau kita atau penumpang belakang mau buka pintu tapi tiba-tiba ada mobil atau objek mendekat dari belakang. Bakal muncul peringatan biar kita nggak ketabrak. Asik ya. Di luar Smart Sense-nya, safety-nya kereta juga termasuk lengkap sih. Style sama Prime dapat Rear Occupant Alert yang kasih tahu buat ngecek penumpang belakang pas kita selesai berkendara biar nggak ada anak ketinggalan. Airbag-nya Style sama Prime 6 titik nih. 2 di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 lagi airbag pilar yang memanjang. Mantap! Sedangkan Active dan Trend airbagnya 2 ya di depan aja. Semua varian rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Dan semua juga dapat ABS, EBD, Brake Assistance System, dan System Stability Control atau ESC dan Vehicle Stability Management yang bisa kita matiin traction controlnya atau full sistemnya sekalian nih. Semua varian juga dapat Hill Start Assist Control yang bisa nahan rem beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas. Dan yang unik, ada yang disebut Impact Sensing Auto Door Unlock yang otomatis ngebuka kunci semua pintu pas terdeteksi kecelakaan. Sensor parkirnya semua varian dapat nih 3 titik gini di belakang yang terintegrasi dan ada indikatornya langsung di MID. Kamera mundur dapat dari varian Trend dan semua garisnya ikut belok pas kita belokin setir dan ada sudut top down kayak gini juga. Nah, khusus Style dan Prime dapat tombol kamera ini yang disebut Driver Rear View Monitor yang bisa akses kamera mundur meskipun kita lagi jalan. Sebenarnya Trend juga dapat tapi aksesnya langsung dari head unit ya. Semua varian ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di belakang, ada immobilizer juga, dan ada alarm maling. Yang uniknya khusus varian Prime dia ada sensornya sendiri nih di overhead console berupa 2 titik ini yang disebut Ultrasonic Intrusion Protection yang dia bisa deteksi kehadiran orang di dalam. Nice! 8. Bagasi dan storage. Bagasi kereta dari varian Trend ke atas sudah nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin mobilnya dan tinggal klik satu-satunya tombol di bawah sini. Nanti kunci sekaligus pintunya bakal kebuka. Dan ini setiap pintu lainnya tetap kekunci ya. Anyway, ini bagasinya, volumenya 416 liter kalau dalam kondisi gini. Bibirnya termasuk mengotak, lebar nih, jadi sama sekali nggak masalah kalau mau masukin barang lebar kayak koper raksasa gitu. Nah, kasnya SUV compact gini, jarak bibirnya dari tanah emang termasuk tinggi. Jadi sewajarnya sih buat masukin barang yang berat banget pasti angkatnya agak PR. Tapi yang enak, lantainya full rata sama bibirnya nih. Jadi kalau mau keluarin barang, tinggal langsung ditarik aja. Ada net kayak gini ya buat varian Style dan Prime supaya kita bisa naruh barang di bawahnya. Ini kita lepas dulu aja. Di samping kanan sini nggak ada apa-apa sih, adanya dudukan subwoofer Bose buat varian Style dan Prime, dan di bawahnya ada lubang kecil gini. Di sebelah kiri ada lampu bagasi halogen.
ada power outlet nih buat varian Style dan Prime, dan ada lubang lagi di bawahnya. Nah, di bawah lantai ini ada ban serep yang enaknya lantainya nggak perlu kita tahan secara manual. Tuh, tinggal diselipin aja udah bisa ketahan sendiri. Jadi kalau mau ganti ban bakal lebih gampang. Nah, yang agak sayang nggak ada parcel shelf atau buat nutup barang-barang di bagasinya ya. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60:40. Pakai tuas di ujung sini nih. Kalau kita lipat yang sebelah kanan masih bisa buat duduk 2 penumpang di sebelah kiri. Dan kalau dilipat dua-duanya, tada, jadi raksasa bagasinya. Volumenya jadi 1384 liter. Meski sayangnya ini nggak full rata ya. Ada gundukan kecilnya dari belakang ke depan. Tapi nggak masalah sih, kecil banget juga. Jadi kalau mau geser barang, angkatnya nggak bakal terlalu sulit. Buat tutupnya, handle-nya ada di sebelah kanan sini. Dan semua pintu langsung kekunci lagi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, garansi dan servis. Oke, kita agak jarang ngomongin garansi secara khusus, tapi sama kayak pilihan varian custom tadi, garansi di kereta ini termasuk unik nih. Standarnya, kereta ini dapat garansi 3+1 tahun atau 4 tahun lah, atau 100.000 km pertama, mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah, uniknya kita bisa pilih custom buat pilih garansi yang lebih lama. Misalnya, ngerasa 100.000 km nggak cukup, kayaknya lebih pas 4 tahun atau 150.000 km, tinggal tambah aja 1,5 jutaan. Atau pengen garansi yang maksimal lamanya 5 tahun dengan tanpa batasan kilometer, tinggal tambah 3,8 jutaan. Enak nih, bener-bener bisa pilih sesuai yang kita butuhin. Lanjut, kereta juga dapat gratis biaya servis jasa selama 5 tahun atau 75.000 km pertama, mana yang tercapai terlebih dahulu. Oke lah, yang unik lagi yang biasanya cuma kita dengar dari perusahaan asuransi doang, kali ini Hyundai juga bakal ganti mobil baru kalau kereta kita kecelakaan berat sampai 75% kondisinya dalam waktu 1 tahun sejak kendaraannya dikirim. Tentunya speknya, variannya, dan warna mobil barunya bakal sama kayak kereta kita yang hancur sebelumnya ya. Dan terakhir, yang selama ini takut kalau Hyundai dijual lagi bakal jatuh harganya, kali ini mereka ngasih program Resale Value Guarantee yang klaimnya mereka berani menjamin harga jual balik kereta kita senilai 70% dari harga pembelian kalau kita ngelakuin trade-in atau tuker tambah dengan mobil Hyundai baru apapun di tahun ketiga kepemilikan. Not bad lah, ngasih feeling yang lebih secure. 10 detail-detail lain. Kayak yang kita bilang di awal, kereta ini jadi mobil pertama yang dirakit Hyundai di pabrik baru Hyundai Indonesia di Cikarang. Ingat, ini pabrik yang beda sama yang dulu ngerakit H1 di Bekasi ya. Dan kalau kita buka kap bensinnya, ada tulisan buat pakai bensin dengan oktan RON 91+. Di Indonesia itu artinya minimal pakai RON 92, kayak Pertamax, Shell Super, BP 92, dan sejenisnya. So, gimana menurut kalian soal Hyundai kereta ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel video-video kayak gini. See you next time.